perkenalkan, nama saya Catur Adibowo dari SMK Arif Buatemon. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang servis 20.000 km. Langsung saja, pertama mari ikuti saya. Yang pertama itu persiapan tentang safety diri kita sendiri. Yang pertama harus memakai sarung tangan, dan yang kedua harus memakai helm agar melindungi kepala kita dari benturan atau entah kejedut atau apa. Langsung dipakai aja. Dan selanjutnya persiapan yang selanjutnya yaitu ini ada cover bodi kendaraan untuk melindungi, terus ada cover kursi. Yang selanjutnya persiapannya tentang alat. Di sini saya memakai alat keditul lengkap, jadi ambil seperlunya saja begitu. Yang pertama yaitu memasang cover set kursi. Mari ikuti saya untuk cara pemasangan. Pasang untuk melindungi. Di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri sama pemasangannya, tidak ada yang dibedakan, cuma untuk melindungi bodi kendaraan atau kursi. Jadi nanti ada, ini kursi juga harus ada karena nanti biar customer atau si pemilik mobil merasa puas. Yang selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan. Sebelum kita mulai sit atau kerja, dari sana biasanya ada cek sit, yaitu sudah tadi persiapan alat dan lift juga sudah ada. Terus yang pertama selanjutnya sudah pasang seat cover. Ini yang selanjutnya pemeriksaan pada lampu depan, cek hazard mundur. Yang pertama ya, langsung saja periksa lampu depan, posisi kontak on atau ACC juga bisa. Lampu depan hidup, terus ini dekat, dim, terus jauh, kembali lagi, perhatikan. Terus selanjutnya side atau belok kiri, indikator di kendaraan hidup, depan belakang hidup. Terus posisi kanan depan hidup, indikator di kendaraan juga hidup. Terus lampu mundur. Lampu mundur kita cek apakah hidup. Jadi aman saat kita mundur. Terus selanjutnya lampu belakang atau lampu rem.
yang setelah lampu rem yaitu lampu fog atau lampu kabut. Mari kita lihat. Dalam keadaan hidup ya, normal. Terus yang selanjutnya yaitu pemeriksaan AC dan radio. Nah, ini. Jadi kalau memeriksa AC, kita harus menghidupkan mesin. Terus yang selanjutnya hidupkan. Kita bisa, setelah AC kita bisa atur untuk posisi kipas atau kekencangan. Nih, terasa kencang. Jadi tergantung pengendara masing-masing. Jadi setiap pengendara itu berbeda dan membawa penumpang atau tidak. Ini temperaturnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maksimalnya 7. Yang selanjutnya setelah dari AC kita memeriksa audio, yaitu audionya itu bermacam-macam. Ada USB, disk, dan radio. Kita coba saja radio. Langsung kita cari frekuensinya. Sudah kelihatan. Terus kita naikkan volume. Volume di layar kendaraan ini ada, di bagian setir juga ada volume. Ini bisa untuk merubah frekuensi, untuk merubah mode juga bisa. Udah. Terus selanjutnya matikan AC lagi. Pemeriksaan fungsi washer wiper. Nah, washer itu untuk menyemprotkan. Sebelumnya kita semprotkan dulu. Kalau di washer itu biasanya langsung wipernya nyala. Coba seret, bersih ya. Terus yang belakang kita lihat apakah berfungsi. Nah, berfungsi. Di belakang juga ada washernya. Jadi mobil sekarang ini kebanyakan seperti itu. Dan setelah itu lampu kabin itu di atas setir bisa hidup ya. Ini bisa disetel on atau di tengah itu door. Saat pintu dibuka itu lampu nyala. Kalau off saat pintu dibuka tidak hidup, saat lampu ditutup juga tidak hidup. Ini yang depan, dan yang belakang kita cek. Yang belakang apakah berfungsi atau tidak. Ini door, kalau di tengah itu off, kalau yang belakang. Door saat pintu dibuka ini on. Jadi kita matikan. Sudah. Selanjutnya power window atau central lock. Kita coba power window-nya ya. Power window-nya itu yang kanan depan dulu. Kita bisa langsung, ini otomatis bisa. Itu khusus yang kanan depan. Ke bawah juga sama aja. Terus kiri depan. Di depan, terus kiri belakang, ke bawah juga bisa, kanan belakang. Sudah ya, hidup dan kelihatannya lancar. Dan setelah itu periksa rem parkir. Rem parkir itu berada di belakang tuas transmisi. Ini rem parkir. Kita tarik pol. Nah, ini langsung kelihatan di indikator, kelihatan P atau kondisi saat kita parkir.
Tuh. Kita turunkan lagi, caranya naikkan dikit, pejet, terus turun biar halus. Dan setelah itu, setelah periksa rem parkir, kita periksa fungsi steering wheel atau klakson. Kita periksa kiri, berfungsi dengan baik, kiri pol, kembali kanan pol. Kanan pol sudah, kita kembali lagi. Nah, setelah kita ke steering wheel atau setir, kita ke klakson. Masih hidup normal, tidak ada batuk-batuk atau bagaimana. Dan selanjutnya periksa pedal gas, pedal rem, gas, dan kopling. Kita coba, bisa dilihatkan ke bawah ini. Ini pedal gas ya, pedal gas. Nah, ini saat kondisi mesin hidup, pedal gas, ini rem, dan ini kopling. Sudah berfungsi dengan baik. Dan selanjutnya kita matikan mesinnya, terus kita ke depan atau kabin. Nah, ini untuk kita membuka ini, saya akan membukanya yaitu melalui di bawah setir ada tombol, langsung kebuka, buka saja. Jangan lupa diganjal biar tidak. Selanjutnya setelah kita membuka fender, itu kita memeriksa bodi di kendaraan, yaitu apakah ini karetnya masih layak atau tidak. Sudah. Terus kita ke tutup tangki dahulu. Tutup tangki berada di kanan bawah si pengemudi atau sopir. Langsung ke belakang aja, tek, langsung kebuka. Langsung kebuka. Kita cek apakah layak atau tidak tutupnya. Biasanya ada silnya, kita lihat silnya, oh masih layak. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, tutup saja. Selanjutnya sebelum kita mulai ini, kita masang fender cover pada kendaraan. Tujuan kita memasang fender cover ini untuk agar kita bodi-bodi customer atau bodi kendaraan ini tidak lecet saat dikerjakan. Begitu. Setelah pemasangan fender cover di bagian bodi kendaraan, kerja selanjutnya yaitu periksa fluida di ruang mesin, yaitu kita memeriksa fluida dari
washer dulu atau air yang ada di wiper, dan setelah itu ke air coolant atau radiator. Kita lihat apakah masih ada dan isinya seberapa. Terus minyak rem. Setelah pemeriksaan itu kita membersihkan saringan udara secara demonstrasi saja, yaitu kita copot atau lepas saringan udaranya. Kita lihat ini disemprot angin saja, set. Kalau sudah langsung saja pasang kembali, pastikan rapat ya saat memasang. Dan setelah itu periksa drive bell. Drive bell itu ini, dilihat kondisinya. Setelah drive bell kita ke ban atau velg. Kita lihat bannya seperti apa, apakah kadaluarsa atau masih layak atau tidak. Saya rasa ini masih layak dan velgnya juga masih bagus, tidak ada yang peot atau perlu dispuring dan balancing. Dan selanjutnya kita ke posisi lift 2. Lift 2 itu tingginya cuma agak lebih tinggi dari ini. Dan jadi sebelum kita naikkan, kita harus periksa dulu apakah pas atau tidak, tepat atau tidak. Saya rasa ini sudah tepat. Langsung saja saya naikkan. Saat posisi lift 2 ini kita hanya memeriksa ball joint ada step. Jadi kita coba ya, setir kita kanan pol dan kita periksa ball jointnya. Kanan pol tadi kita periksa, kita lihat dulu secara visual karetnya masih aman atau tidak, dan ini ada kebocoran atau tidak. Kalau tidak, kita kembalikan. Dan setelah pemeriksaan ball joint, kita ke lift 3. Kita naikkan ke lift 3. Ini lift 2. Dan saat lift 3 posisinya itu yang penting mekanik bisa masuk untuk menggunakan kabel. Saya rasa cukup. Di lift 3 ini kita memeriksa, yang pertama itu kita kuras oli mesin. Oli mesin kita kuras menggunakan kunci ring atau shock bisa. Dan selanjutnya setelah oli mesin, kita mengganti oli filter yang ada di depan. Oli filter itu dianjurkan saat 2 kali ganti oli mesin, kita 1 kali ganti oli filter. Dan selanjutnya setelah oli mesin, kita cek oli gardannya. Kita buka menggunakan kunci yang sesuai spesifikasi. Setelah itu kita periksa kebocoran bahan bakar atau bahan bakar kendaraan masing-masing. Jadi kita lihat dulu dari bautnya, terus salurannya, apakah ada kebocoran atau tidak. Terus kita selanjutnya memeriksa exhaust pipe atau pipa knalpot. Kita lihat secara visual bagaimana las-lasannya atau masih layak atau tidak, dan kekencangannya bagaimana. Dan setelah itu memeriksa bagian bawah kendaraan atau baut-baut yang ada di kendaraan, seperti 1 baut pada sasis, 1, 2, ada banyak. Dan setelah itu kita periksa suspensi di bagian depan.
kita lihat springnya dan karetnya ini masih layak atau tidak. Kebanyakan karet ini sudah tidak layak dan ini saya rasa masih layak. Terus yang selanjutnya yaitu ini setelah posisi lift 3 kita ke lift 4. Lift 4 itu yaitu agak diturunkan dari lift 3. Jadi kita sebelum kita naikkan kita turunkan kita naikkan dulu sampai bunyi. Sudah bunyi, kita turunkan pelan. Rasa cukup. Terus di lift 4 kita memeriksa bil bearing atau bearing pada kendaraan. Kita lihat secara visual sambil kita rasakan goyang-goyang apakah goyang atau tidak. Dan selanjutnya kita putar searah jarum jam, bunyi atau tidak. Ini bunyi rem ya, karena kampasnya masih tebal jadi pasti bunyi. Dan selanjutnya pemeriksaan keausan ban dan velg. Kita lihat masih aus atau tidak. Ini saya rasa masih bagus dan layak. Dan selanjutnya yaitu melepas roda. Mari kita lepas rodanya. Melepasnya itu menyilang agar memudahkan kita biar nggak jomplang juga. Sudah, pakai kaki saja cukup. Bisa. Kita letakkan di tempat yang agak aman. Dan selanjutnya setelah kita melepas roda, kita membersihkan di area ini. Jadi kita bersihkan saja. Setelah kita bersihkan, sebelum kita bersihkan dahulu kita lihat apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau tidak kita bersihkan. Kalau sudah, setelah kita bersihkan kita pasang lagi. Terus di posisi lift 5. Nah, ini di bagian depan karena ini rem cakram kita sudah selesai. Dan di belakang yaitu di posisi kanan belakang. Mari kita buka bannya. Sama seperti ban yang depan, kita membuka harus menyilang. Nanti memasang juga harus menyilang. Kita lepas bannya dan kita lepas tutup tromolnya. Kita lepas tutup tromol
melalui baut yang ada di sini. Kita lepas. Lepas ini secara bergantian, karena ini dua, kita kencangkan saja bautnya agar dia dorong keluar. Kalau sudah, kita lepas coba. Kita lepas. Nah, sudah kita lepas. Selanjutnya, setelah kita lepas, kita lihat dulu apakah kondisinya ada kebocoran atau tidak di seal ini. Kalau tidak, kita bersihkan memakai angin saja, karena ini tidak dianjurkan memakai bahan bakar atau bensin dan sejenisnya, atau bisa juga pakai sabun, tapi dengan catatan seal ini tidak diikut sertakan saat dicuci. Jadi kita lepas semua, udah kita pasang lagi. Kita pasang lagi, kita posisikan harus pas benar-benar, baru kita lihat apakah sudah rapat. Kita lihat sudah rapat, dan selanjutnya di posisi lift 6. Posisi lift 6 itu agak ketinggian lagi, jadi kita posisikan atas lagi dikit. Saya rasa cukup, dan pasang ban. Jadi ban sebelum dipasang kita harus mengecek tekanannya dahulu. Dimulai dari yang depan dulu, kita cek apakah keras, berarti kita langsung pasang saja. Cara memasangnya juga sama seperti saat kita melepas. Kita harus menyilang agar tetap center atau lurus. Sudah kita pasang, mari kita pasang yang belakang dulu. Cara memasang yang belakang juga sama, kita harus menyilang agar tidak akan terjadinya tidak lurus atau tidak center. Kencangkan saja seperlunya, karena ini ban dalam keadaan mengambang. Nanti kita kencangkan saat sudah posisi di bawah. Dan depan juga sama, pasang. Sudah terpasang, mari kita kencangkan. Santai saja saat mengencangkan agar
lurus, tetap lurus. Harus sesuai ya, biar tidak miring. Dan setelah kita masang ban, kita harus mengisi tekanan ban sudah tadi posisi. Dan selanjutnya posisi lift 7. Lift 7 itu di bawah. Jadi ini sebelum kita ke bawah ban dulu, kita naikkan itu sedikit agar penguncinya tidak kunci. Sudah bunyi. Jadi kita turunkan posisi lift 7. Posisi lift 7. Posisi lift 7. Kita sampai ke, yang penting roda sudah menyentuh lantai. Kalau sudah di posisi lift 7, kita mengisi oli tadi, karena tadi sudah di tap, kita sudah nutup, terus sekarang kita isi. Isinya lewat sini ya, lewat sini. Ini kita buka. Mana kita buka? Kita buka. Kalau sudah, kita tuangkan. Kalau olinya itu disarankan pabrikan komposisinya 3,5 liter. Sekian untuk posisi lift 7. Ada satu lagi, yaitu busi di mobil ini. Karena ini sudah memakai dual VVTi. Dual VVTi itu tidak ada perawatan busi. Jadi jika businya mati atau ada kendala, langsung diganti. Tidak ada untuk mengukur celah atau sebagainya. Kita membukanya melalui ini. Kita buka, terus dilihat businya. Coba kita buka. Memakai kunci sesuai spesifikasi ya. Kita buka. Kalau sudah kita buka, apakah ada businya di dalam atau tidak? Mari kita lihat. Coba dilihat. Oh, ada. Sudah. Ini tidak disarankan untuk membongkar masang busi. Jadi kalau bongkar ganti. Setelah itu kita pasang lagi. Setelah kita memasang, kita memeriksa ruang mesin. Kita memasang busi. Kita memasang. Kita melihat kondisi mesin. Yang pertama itu periksa suara dan getaran mesin. Coba kita hidupkan, apakah aman atau tidak. Kalau aman, kita coba hidupkan. Kita dengarkan bagaimana suara mesinnya, apakah ada yang aneh atau tidak. Saya rasa ini cukup unik. Setelah itu kita memeriksa fluida di ruang mesin, apakah ada fluida. Ini contoh minyak rem. Kita lihat, oh ini harus kita isi lagi sedikit. Dan setelah itu kita matikan lagi mesinnya. Setelah kita matikan mesinnya, kita memeriksa tegangan baterai. Tegangan baterai kita posisikan ke untuk mengukur tegangan. Karena ini volt ya, kita hanya memakai DCV 50. Jadi sebelum kita mengukur tegangan, kita harus kalibrasi dulu, dikali 1 atau cuma kontinuitas atau adanya arus atau tidak. Sudah 0 atau belum? Sudah 0.
Kalau sudah 0 langsung saja kita ke DCV 50 itu full, karena ini aki itu full, baterai itu full, jadi 50 itu daya maksimal di baterai. Ada di kode baterai yaitu sekitar 12 volt. Mari kita cek. Yang merah ini positif, yang merah ini positif, yang hitam negatif. Kita cek apakah ada 12 di antara 1, 2, berarti 12 pas ya. Setelah itu, setelah kita memeriksa tegangan baterai, kita memeriksa ketinggian dari air baterai. Kita coba buka. Ini ada tulisan upper level dan lower level. Nah, ini baterai yang baik akan diberi elektrolit itu di antara upper dan lower. Jika sudah, kita ke selanjutnya, yaitu posisi lift 8. Posisi lift 8 itu dinaikkan lagi seperti yang posisi lift 3 tadi. Kita naikkan lagi. Ini posisi lift 8. Sekarang kita memeriksa tadi yang baut yang sudah dibongkar seumpama di dalam cakram atau di ban, dan selanjutnya ke bawah kendaraan atau di mesin, oli gardan. Kita cek yang tadi kita bongkar apakah sudah dikencangkan atau belum. Jika saya rasa ini sudah. Dan selanjutnya ke langkah berikutnya, yaitu posisi lift 9. Posisi lift 9 di sini yaitu di bawah total seperti posisi lift yang pertama, yaitu kita naikkan dulu sedikit aja sampai bunyi, sudah bunyi kita ke bawah. Pelan saja. Setelah sampai turun pol, kita membersihkan kendaraan. Jadi tadi yang cover kita pasangin, sekarang kita yang tadi kita pasangkan cover, kita sekarang lepas. Itu lepas. Sudah kita lepas, kita lipat sekalian biar rapi. Lepas, bisa buat besok-besok lagi. Kita lepas side covernya. Kita lepas yang sebelah sini juga. Setelah kita lepas, jika ada part atau spare part yang diganti, kita taruh di dalam mobil. Jika sudah, terus kita hidupkan mesin. Dicoba, kita hidupkan, terus kita sekarang memeriksa emisi gas buang.
emisi gas buang. Sebenarnya saat kita memeriksa emisi gas buang, kita ada alatnya yaitu gas analyzer. Jadi kita hanya ini demonstrasi saja, kita mengecek apakah bagaimana baunya atau ada asapnya atau tidak. Setelah itu kita kembali ke depan untuk mengecek kembali pekerjaan yang sudah kita lakukan tadi. Kita sudah cek, saya rasa cukup. Dan sekarang kita tutup sambil memanaskan kendaraan. Kita bereskan tempat kerja kita. Ya, jika sudah beres, kita posisikan lift ini kembali agar mobil yang kita servis tadi bisa keluar. Jika sudah, ya sekian dari deskripsi dari saya tentang servis 20.000 km. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.